Halo semuanya, kembali di Plata E Channel dan kali ini kita mau bahas-bahas tentang Wuling Bingo ya. Jadi Wuling Bingo atau mobil listrik. Nah, dulu-dulu itu kemarin baru ada kejadian ya. Dulu-dulu itu salah satu orang takut membeli mobil listrik adalah takut terbakar ketika terjemur, takut kebakar ketika terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu selain yang ngecas lama dan lain-lain lama. Nah, kemarin itu baru saja ada kecelakaan di tol yang melibatkan Wuling Bingo listrik ya, sampai hancur itu separuh ke depan itu sampai hancur, tapi mobilnya masih kondisi nyala, jadi lampu belakang itu masih klip gitu dan tidak ada percikan api, tidak ada kebakaran sama sekali apapun ledakan dari baterai. Nah, videonya singkatnya bisa di sini, kalau saya tampilkan terus nanti bisa dolar kuning. Nah, itu membuktikan bahwasanya mobil listrik tidak semenakutkan itu ya, tidak semenakutkan yang dibayangkan oleh orang-orang yang ya awal-awal saya membuat konten tentang mobil listrik kan juga banyak yang berkata seperti itu ya, dan ternyata aman-aman aja nih. Sebenarnya saya udah 2 tahun lebih memakai mobil listrik dan itu ya enak banget lah menurut saya. Tuh enak ya. Enaknya itu gimana sih? Pertama, kita nggak perlu nggak perlu ngisi BBM, dimana kita ngisi 300.000 ya seminggu 2 minggu habis. Kita ngisi listrik itu token cuman 200.000 udah pakai sebulan. Terus kita ngecas di luar juga murah, paling ngecas 20-30.000 itu lebih murah lagi ya. Terus mobil kita itu tidak perlu manasin kalau pagi, enaknya tuh di situ. Jadi kita mau kerja misalnya langsung pakai baju, bawa kunci masuk mobil, dibuka mobil udah nyala, kita tutup, pejak rem, sudah siap jalan. Tapi kalau mobil BBM kita kan harus manasin dulu ya, walaupun itu mobil baru ya, itu tetap harus manasin. Kenapa? Karena mobil yang posisi dingin, idle dingin, kemudian kita nyalakan, itu biasanya RPM-nya kan tinggi, itu masih di 1000 lebih. Nah, kita nunggu RPM-nya stabil baru kita jalan, dan itu butuh waktu 1-3 menit. Itu tidak perlu di mobil listrik dan itu memang nikmat sekali ya. Dan apa ya, kalau masalah pengalaman berkendara ya tergantung mobilnya, tergantung postur tubuh kita, tergantung ininya juga ya. Tapi kalau masalah efisiensi sampai selama ini, itu kalau untuk rute-rute dalam kota saja, Wuling itu cukup untuk rute dalam kota ya. Tapi kalau kita sudah naik ke tol, kita udah perjalanan jauh antar provinsi, maka Wuling belum cukup. Mungkin merek lain cukup ya, seperti Ioniq, seperti Neta, seperti Omoda, ataupun mobil listrik lainnya yang sudah DC fast charging. Nah, kebanyakan Wuling itu belum DC fast charging. Walaupun ya yang Bingo sudah ada yang DC, terus yang atasnya Bingo yang Cloud itu sudah ada yang DC, tapi chargernya itu ya tidak ada di setiap SPKLU atau di setiap tol. Itu tidak setiap tol itu ada, dan kita harus pakai adaptor tambahan, itu yang menyulitkan. Nah, kalau Wuling di situ, jadi selama 2 tahun ini pakai Wuling, kalau untuk di dalam kota saya merasa enjoy, merasa enak. Tapi kalau untuk dipakai keluar kota kita udah pusingnya terkait pengecasannya aja. Jadi untuk teman-teman mungkin yang baru pertama beli mobil yang sekaligus itu mobil jadi mobil utama ya, mobil keluar kota, mobil kemanapun gitu ya, itu lebih baik tipnya begini, cari yang range-nya itu di atas 400 kilo. Karena faktanya begini, kita sekali ngisi BBM ke pom bensin itu bisa tembus 400 sampai 600 km ya nggak? Ketika kita full tank kita itu kan jarak tempuh idealnya kan 400 sampai 500 km kan sekali isi. Nah, sama juga mobil listrik, sekali isi yang cari 400 sampai 500 km itu akan lebih ideal untuk kita pakai ke luar kota gitu ya. Kedua, cari yang chargernya DC, kemudian yang banyak dipakai CHAdeMO lah, kayak sekarang itu kebanyakan di setiap SPKLU ada itu yang CHAdeMO. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu ya itu yang paling penting sih. Kalau masalah kenyamanan seperti yang di Neta biasa itu mentul-mentul, kemudian di Neta 2 bagus, itu kenyamanan itu kan kembali ke orangnya masing-masing, kembali ke isinya masing-masing. Tapi kalau teman-teman semuanya ingin pertama kali membeli mobil listrik dan mobil itu menjadi mobil utama, maka pilihan terbaiknya yang paling murah saat ini itu ada di Neta, karena harganya udah murah. Yang Neta V2 itu kemudian bisa DC fast charging dengan cepat juga, terus kemudian besar juga ya. Tapi kalau yang teman-teman cari adalah dealernya udah tersebar di Indonesia, ya Wuling memang menang di dealer gitu. Dimana-mana pun ada di dealernya, bahkan di agak
tidak kota besar pun ada. Kayak kemarin contohnya, sebelum saya ambil Bingo itu, saya itu sebenarnya mau ambil Neta, tapi kita cari dealer yang ada di Surabaya itu belum ada. Kita mau test drive juga masih kesulitan, harus ke Jakarta. Akhirnya Neta V, pas meluncurnya Neta V itu kita juga gimana lagi, dealernya jauh, kalau mau servis kan juga jauh juga. Akhirnya tetap kembali ke Wuling karena yang ada di desa-desa dealernya itu ada di Wuling. Walaupun ya itu tadi kelemahannya Wuling. Wuling itu kelemahan utamanya ada di colokan chargernya, yang dia itu membedakan diri sendiri daripada orang lain. Nah, apalagi sih nikmatnya pakai mobil listrik, nikmatnya ya pajak sih ya, pajak sama progresif. Jadi progresif itu tidak ada di mobil listrik. Walaupun teman-teman punya 2 mobil listrik, itu tidak akan terkena progresif, atau 1 mobil bensin, 1 mobil listrik tidak kena progresif. Kemudian pajaknya itu murah. Untuk hingga hari ini, detik ini, itu hanya bayar SWDLKJ aja ya, pajaknya yang 140.000 itu ya. Pajaknya mobil sendiri itu 0 rupiah. Jadi kemarin itu yang Wuling REV cuma 140.000, kemudian yang Bingo itu tidak kena progresif. Nah, terus sekarang gini, teman-teman mau pilih Bingo atau REV? Sekarang kita bahasnya situ. Nah, pengalaman saya, REV atau Bingo? Kalau secara fitur, banyakkan REV, yang long range ya, yang harganya kan sama kan, long range sama Bingo yang AC itu kan sama. Kalau secara fitur, enakan REV. Kalau secara berkendara, kalau kita jalan di atas 100, jelas enakan Bingo. Kalau secara efisiensi, satsetnya parkirnya mudah, enak REV. Tapi REV kalau secara berkendara, teman-teman menyukai model sedan, maka ke Bingo. Kalau REV kan agak naik, kalau Bingo kan modelnya sedan. Pegel juga kalau kita orangnya tinggi, naik di Bingo. Nah, kemudian apalagi ya? Ya, itu sih pengalaman kita selama 2 tahun memakai mobil listrik. 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Dan itu enjoy banget yang kita rasakan ketika kita udah terbiasa memakai mobil listrik, motor listrik juga, karena saya juga motornya listrik, pakai Vogue R. Itu kita tuh susah mau pindah ke mobil atau motor bensin. Saya pun semenjak beli Vogue R tidak pernah atau jarang sekali memakai PCX. Begitu juga setelah beli mobil listrik, jarang sekali pakai expander, karena ya itu tadi, pertama kalau di dalam kota kita cari yang kecil dan yang paling efisien. Itu pengalaman saya untuk terkait dengan mobil listrik hingga hampir 3 tahun ini ya. Nah, teman-teman yang mau pertama kali beli mobil listrik atau mau mencoba-coba, silakan tulis di kolom komentar, karena harga bekas mobil listrik sekarang anjlok.